Alhamdulillah Persib dapat tambahan tenaga baru lagi jelang lawan Persikabo. Wiljan Pluim tinggalkan PSM dan gabung Persib? Ini penjelasannya. Bojan Hodak bocorkan kondisi sebenarnya ruang ganti Persib jelang versus Persikabo. Kabar terbaru soal cedera Febri Haryadi. Jawaban dokter Raffi bikin kaget. Hukuman sangat ringan diterima Beckham usai laga Persib versus Persija. Bobotoh auto lega. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah Persib dapat tambahan tenaga baru lagi jelang lawan Persikabo. Kakang Rudianto yang sebelumnya dikabarkan absen karena harus membela timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 Hangzhou belakangan namanya tidak diikut sertakan oleh pelatih timnas U24 Indra Syafri. Tidak ada dijelaskan secara detail penyebab Kakang Rudianto dicoret dari daftar pemain timnas U24. Namun Indra Syafri mengakui dibutuhkan negosiasi alot dengan klub terkait pemain yang dipanggil. Timnas Indonesia U24 pun sebelumnya sempat memanggil Mark Klok, tetapi tidak dilepas Persib. Sebab Asian Games tidak masuk agenda FIFA, sehingga klub berhak menolak melepas pemain yang dipanggil Timnas Indonesia U24. Dengan begini Persib makin optimis aja untuk hancurkan Persikabo. Wiljan Pluim tinggalkan PSM dan gabung Persib? Ini penjelasannya. Rumor terkait kemungkinan kepindahan Kapten PSM Makassar, Wiljan Pluim, saat ini ramai menjadi pembicaraan. Kabar yang saat ini memanas ialah kepindahan Wiljan Pluim ke salah satu tim besar Liga 1 Indonesia yakni Persib Bandung. Alasan sering mangkirnya pemain asal Belanda itu di sesi latihan PSM Makassar semakin menjadi penguat terkait rumor kepindahan pemain tersebut. Wiljan Pluim sebelumnya diketahui lama absen di sesi latihan dan tidak ikut bersama rombongan tim PSM Makassar di beberapa laga sebelumnya. Bagi seorang Wiljan Pluim yang sudah dianggap ikon dan salah satu legenda hidup dari PSM Makassar, rumor ini tentunya menjadi kabar buruk bagi para supporter yang membuat mereka harap-harap cemas. Apalagi PSM lagi kesusahan finansial. Setuju kan Bobotoh jika Pluim ke Persib? Silakan komentar di bawah ya. Bojan Hodak bocorkan kondisi sebenarnya ruang ganti Persib jelang versus Persikabo. Jeda kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024 karena adanya agenda FIFA Matchday menjadi tantangan tersendiri untuk pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu dituntut harus bisa menjaga momentum positif Persib yang tak terkalahkan dalam 4 pertandingan 2 laga terakhir diantaranya selalu menang. Di tengah kekhawatiran bakal kehilangan momentum karena jeda internasional, Bojan Hodak semringah karena para pemain yang pergi untuk tugas negara kembali dalam kondisi cukup baik. Hal yang bagus adalah beberapa pemain sudah kembali dari jeda internasional dan beberapa pemain bermain dengan bagus di beberapa laga terakhir, kata Bojan. Saat ini, kata Bojan Hodak, secara kesiapan hanya 16 hingga 18 pemain yang kondisinya siap tempur untuk diturunkan menghadapi Persikabo. Kabar terbaru soal cedera Febri Haryadi. Jawaban dokter Raffi bikin kaget. Nama winger lincah Persib Bandung, Febri Haryadi kembali menghilang dalam beberapa pertandingan ke belakang. Banyak pihak mempertanyakan soal kondisi dari pemain sayap berusia 27 tahun tersebut. Dokter tim Persib Bandung, M. Raffi Ghani menjelaskan bahwa pemain bernomor punggung 13 itu sedang jalani masa pemulihan cedera.
Cedera awalnya ada keluhan pada saat latihan di Stadion GBLA. Nah, setelah itu kita istirahatkan, ujar Raffi. Untuk Febri memang kemarin sama-sama dengan Beckham kita lakukan pemeriksaan MRI. Dari hasil MRI ada sedikit masalah di bagian paha kanan bagian dalam. Sepertinya untuk Febri masih butuh beberapa minggu ke depan proses pemulihan. Dan kita akan konsulkan dengan dokter yang lebih kompeten untuk menangani Febri. Imbuhnya, untuk saat ini Febri Haryadi masih menjalani terapi dan program pemulihan cedera. Raffi Ghani berharap Febri Haryadi bisa segera pulih dari cedera sehingga dapat bergabung bersama teman-temannya. Hukuman sangat ringan diterima Beckham usai laga Persib versus Persija. Bobotoh auto lega. Beckham Putra Nugraha tampak menari-nari sambil memegang kedua telinganya di hadapan pendukung Persija di saat pemain Persib lainnya melakukan selebrasi gol bersama David da Silva. Bahkan potongan video selebrasi Beckham Putra Nugraha dari berbagai sudut itu pun sempat viral di media sosial. Melakukan selebrasi yang berlebihan sehingga memancing reaksi dari penonton. Demikian pernyataan Komdis PSSI, Kamis 14 September 2023. Akibat selebrasi itu, Beckham Putra Nugraha pun mendapat teguran keras dari Komdis PSSI. Alhamdulillah cuma teguran aja ya guys. Luar biasa. Indra Syafri punya cara sangat ampuh kumpulkan skuad terbaik di Asian Games 2023. Begini caranya ternyata. Pelatih tim U24 Indonesia, Indra Syafri, membawa 22 pemain untuk tampil di Asian Games 2023. Indonesia tergabung di grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Kami telah melakukan pembicaraan dengan pelatih klub-klub di Indonesia. Negosiasi itu juga berjalan baik dan kita membawa 22 pemain. Kami menyadari Asian Games bukan agenda FIFA. Itu sebabnya kami mengambil langkah terbaik berdiskusi dengan pelatih-pelatih klub untuk mencari win-win solution, kata Indra Syafri. Sekjen PSSI Yunus Nusi menambahkan bahwa PSSI menyadari klub-klub juga membutuhkan pemain-pemain untuk berlaga di kompetisi Liga 1. Apalagi Liga 1 kini sedang berlangsung seru. Tetapi Timnas Indonesia juga membutuhkan pemain-pemain tersebut untuk segera bergabung. Solusinya akan ada pemain yang menyusul untuk bergabung ke Tiongkok setelah bertanding bersama klub mereka di akhir pekan ini, kata Yunus Nusi. Yunus pun menyadari itu solusi terbaik, meskipun untuk recovery setelah bermain di Liga 1 butuh waktu. Mantap jiwa. Asisten Sintayong bungkam mulut bau sampah pembenci prestasi STY. Asisten Sintayong Nova Arianto buka suara soal pihak-pihak yang hanya mengukur kesuksesan Timnas Indonesia hanya dari raihan piala. Seperti diketahui, Sintayong saat ini mendapatkan sorotan karena sukses membawa 3 kelompok usia Timnas Indonesia manggung di kancah Asia. Meski sudah mencatatkan pencapaian apik ini, kerja keras Sintayong tidak lepas dari kritikan. Salah satunya karena pelatih berusia 52 tahun ini belum pernah memberikan piala bagi Indonesia. Nova Arianto menjelaskan semua pihak yang bekerja di balik Timnas Indonesia sudah melakukan yang terbaik. Kalau hitungan prestasi dengan piala, maka pastinya kami belum bisa memberikan. Tetapi melihat progres permainan Timnas saat ini, saya pikir kita harus memberikan apresiasi kepada pelatih kepala kami, Sintayong, tegasnya. Dia optimistis bahwa piala-piala akan segera datang karena pondasi yang dibangun sudah cukup baik. Saya salah satu orang yang beruntung bisa bersama beliau dan menjadi staf pelatih dari awal datang ke Indonesia sampai sekarang. Saya pribadi berpikir sekarang mungkin saatnya Coach Shin menuai hasil yang sudah dibuatnya selama 4 tahun.
Saya percaya piala itu akan datang pada saatnya nanti dan akan semakin melengkapi apa yang dibuat head coach selama ini, ungkapnya.